Pada Romo yang terkasih, para suster, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Iya, bulan lalu saya nggak ikut misa. Ada yang mengamati ya. Biasanya saya selalu mendampingi Romo yang bertugas memimpin Ekaristi. Bulan lalu saya retret bersama dengan 5 teman Romo seangkatan di Kentungan. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan perjalanan imamat di tahun ke-25 ini, sehingga 10 hari saya retret bersama dengan mereka. Dengan Romo video di Ronkan. Banyak hal yang saya temukan sehingga kalau Bapak Ibu melihat sedikit wajah saya sedikit bersinar. Habis retret dan menyiapkan tahun imamat ke-25 itu penuh dengan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan kalau sore hari ini saya diminta untuk memimpin Ekaristi dengan tema umum, kita mau menjadi ziarah pengharapan bersama Bunda Maria, di mana tahun jubileum ini devosi umat luar biasa. Porta santai yang satu ke yang lain, sehingga akhirnya umat baru menyadari betapa indah, betapa hebat, luar biasa paroki-paroki yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Ide ini menguatkan kita bisa mengenal paroki-paroki dengan segala keunikannya, tempatnya jauh, bangunannya bagus, ini itu dan lain sebagainya. Tapi yang pertama, bagaimana perziarahan ini menyatukan umat, menyadarkan umat pentingnya pengampunan akan kerahiman Allah yang menguatkan kita. Maka kalau kita juga mau bersama-sama dengan tema di bulan Juli ini menghidupkan pengharapan di tengah situasi hidup yang penuh dengan ketidakpastian, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan juga banyak penderitaan. Bagaimana hubungannya dengan bacaan-bacaan yang kita dengar? Bacaan pertama dan kedua, kita maaf saya tidak mengupasnya, takutnya terlalu panjang. Dan bacaan Injil sudah menguatkan kita. Oh iya, sorry, yang berkebutuhan khusus, maaf, saya omongnya cepat-cepat. Saya lupa di sebelah kiri saya, kita semua ada umat berkebutuhan khusus yang tidak bisa mendengar. Maka saya ngomongnya pelan-pelan. Setuju ya? Biar penerjemahnya tidak kerepotan. 3 hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan tema dan juga bacaan Injil hari ini. Yang pertama, bagaimana kisah seorang pemuda yang bertanya kepada Tuhan bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Lalu dijawab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan juga akal budi. Dan ini sungguh mau memperlihatkan keutuhan diri kita untuk mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dan perintah yang kedua, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu gak mau disakiti, gak mau ditipu, gak mau dibohongi, gak mau dilucuti ataupun difitnah, jangan perlakukan pada orang lain. Setuju ya? Menangkap bagaimana ini akan terjadi.
Kalau kita setiap hari pekerjaannya selalu menyakiti, ngomongin orang, ataupun memfitnah orang, selalu mencari-cari kesalahan orang lain, jangan salahkan juga ketika kita mengalami apa yang kita lakukan pada orang lain. Kenapa? Kita nggak mencintai sesama seperti diri sendiri. Nah, dua hukum ini adalah hukum cinta yang sungguh bisa kita ingat. Mudah, namun seringkali sulit dilakukannya. Bahkan saya buat lagu keutuhan alam ciptaan yang sekarang sedang saya buat berkenaan dengan persiapan syukur imamat ke-25 ini. Ada dua lagu tambahan yang saya buat. Lagu ke-14 itu tentang COVID sebenarnya. 2021 saya kena COVID. Lalu saya buat lagu. Di situ saya mengatakan, Tuhan ampunilah aku, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan tahirkanlah aku, Tuhan ku percaya kepadamu. Ketakutan, kegelisahan saya tuangkan dalam lagu itu. Dengan lagu yang ke-15, karena saya selalu buat lagu, album itu selalu 13. Karena kata angka 13 itu punya sesuatu yang spesial. Dulu waktu saya misa pernah saya ceritakan bagaimana setiap tanggal 13 saya nggak pernah melepaskan tugas-tugas lain selain berjalan kaki ke tempat ini. Jadi saya tugas Jalan Malang, saya tugas 2002 sampai 2009 di Wacana Bakti ke sini dengan para seminaris. 2009 sampai 2011 di Kosambi dengan teman-teman Kosambi saya juga berjalan ke sini. Tugas lagi di Jalan Malang 2011 sampai 2014 bersama dengan teman-teman Jalan Malang. Jalan kaki juga ke sini sejak tanggal 13 dan 2014 sampai sekarang saya bertugas di Pastoral Mahasiswa. Tetap yang bagi-bagi orang itu pasti setiap tanggal 13 ikut berjalan kaki, berziarah. Nggak pernah saya lupa. Kata tanggal angka 13 nggak pernah saya lupa. Nah, di lagu yang ke-15 saya mengatakan ketuhanan alam ciptaan. Kawan, mari bersama-sama merawat alam ciptaannya saja. Pakai hatimu, gunakan akalmu dengan segenap kekuatanmu. Tidak harus mau tidak mau, mari bersama-sama. Tahun 2026, Puspalang Jakarta mau saja kita merawat bumi, karena bumi adalah rumah kita. Kalau kita punya kebiasaan, nggak usah beli botol aqua misalnya. Biasakan membawa tumbler, biasakan bawa tempat. Susah rasanya. Ya, ketika kita mengadakan satu pastoral, sampah yang luar biasa setiap hari itu begitu banyak, nggak bisa ditanggung. Kalau bukan dari kita, nggak bisa ini kita lawan. Plastik masih ada di mana-mana, styrofoam dan lain sebagainya. Bumi menjadi kotor dan lain sebagainya. Ini poin yang pertama. Keutuhan alam ciptaan, cinta kepada Allah harus sesuai keseluruhan diri kita. Baik dengan hati kita bekerja, pikiran kita melakukan sesuatu sesuai dengan akal budi dan juga kekuatan kita. Jangan cengeng. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa 3 orang yang berbeda, Imam, Lewi, dan orang Samaria. Mungkin ada di antara kita. Petugas kami para imam nggak mau peduli, para pemimpin nggak mau peduli, lewati saja ada kesulitan apapun. Ciri itu hadir dalam diri kita. Nggak usah jauh-jauh, di rumah, di sekolah, tempat kita berada. Kadang-kadang ada sampah kecil, kadang-kadang ada binatang yang terlantar, kadang-kadang ada pohon yang tiap hari kita cuma lihat doang sampai kering, nggak pernah disiram sedikit pun. Sama seperti orang yang kena
luka ataupun sedang dirampok. Kita lewati, kita tidak peduli dengan mereka. Bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan itu? Kalau sikap kita demikian, sudah seperti Lewi. Yang punya aturan nggak boleh ini mendekat hati berdosa dan sebagainya. Lebih pada aturan. Padahal Anda sebagai dokter, Anda sebagai polisi, Anda sebagai hakim, Anda sebagai imam, sebagai suster, sebagai dokter dan sebagainya, Anda punya tanggung jawab di sana. Ketika ada orang yang perampokan, ada yang kehilangan motor, ada yang buat SIM, ada yang harus dibela. Tapi karena uang, karena kekuasaan, semua menjadi hilang. Untuk apa Anda dipanggil? Jika seorang imam, jangan nanti saja. Saya sudah telah. Besok saja kasih peringatan. Besok saja dan sebagainya. Tadi juga saya hampir aja. Kalau minta berkat, hampir saya langsung. Saya mau mandi. Ya sudah, saya langsung. Tadi ketika saya tadi diminta mau foto, karena saya sudah foto, saya mau makan siang, karena dari malam jam 8 malam. Saya puasa memang setiap hari. Sampai jam 12 siang hari berikutnya, saya nggak makan. Tadi sampai sini jam 3 atau jam 4 baru saya makan bersama dengan para peziarah yang saya makan dulu. Nanti yang tadi minta foto sama saya yang tadi berkati, nanti saya tunggu ya. Mau saya diajak foto dengan ibu tadi, saya lupa siapa tadi ibu yang namun saya tidak pernah menolak. Oh itu dia, ibu jari. Nanti kita foto ya bersama ya. Iya, karena setiap kali kami berziarah, teman-teman nggak boleh jajan minum sampai Heri namanya. Kamu mau minum dulu, nanti kita kulonun, kita pamitan, kita minta izin Bunda Maria dulu. Kita ke Bunda Maria, kita berdoa terima kasih Bunda, kita berjalan selamat. Lalu setelah itu terserah mau mandi, mau tidur lagi, mau makan, mau ngapain silahkan. Itu yang saya lakukan. Setiap kali saya berziarah dari tanggal 13 Mei sampai Oktober. Tujuan pertama pasti saya ke patung Bunda Maria. Kok nyembah patung? Enggak nyembah beliau. Saya ingat bagaimana hampir 48 tahun yang lalu saya pernah terlibat. Saya berlutut di sana. Umur saya 7 tahun atau 8 tahun. Mama saya meminta saya berdoa di situ. Memang saya di kayu manis. Datang ke rumah. Setelah 22 tahun kemudian, setelah saya menjadi imam baru saya tahu. Maria mendoakan keluarga kami. Jadi tidak mengenal. Akhirnya mencintai. Maka saya bilang sama suster gembala baik. Ngomongnya saya cepat-cepat lagi. Minta maaf ya. Saya disuruh apa saja untuk gembala baik ini, untuk Pak Pima ini saya mau, bahkan nyapuin mau. Maka setiap kali saya diminta untuk misa, anak-anak SD, SMP, SMA di sini saya pasti mau pagi-pagi datang ke sini. Apapun juga untuk Pak Pima. Karena Bunda Maria, Pak Pima menguatkan minimal panggilan saya. Dan itu menjadi moto kehabisan saya. Kepedulian pada Allah itu hadir dalam diri seorang Maria yang saya ikuti. Maka dia bukan hanya peduli, dia mau melawan ketidakadilan, ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti. Sehingga nampak seperti orang Samaria yang memang nggak punya agama mungkin, yang memang tidak punya banyak kehidupan rohani yang baik, tapi dia punya kepekaan, dia punya kepedulian. Ketika ada orang yang dirampok, orang yang menderita, langsung dia lakukan semua apa yang harus dilakukan. Bahkan kalau ada sesuatu yang harus dibayar, aku tambahkan, dan akhirnya dia melakukan dengan hatinya, dengan otaknya, apalagi dengan kekuatan. Dan itulah sesama manusia. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Saya menguatkan, nggak usah takut ketika Anda berziarah harus jauh-jauh. Bahkan bulan Mei pertama kali ya, ingat ya, hujan deras, kita minggir. Juni kemarin saya nggak tahu, sekarang cerah luar biasa. Maka mintalah
Tuhan akan memberikan apapun juga. Dan sekarang setelah hampir 10 tahun terakhir saya punya komunitas Ave Maria Fatima, saya bilang teman-teman, kita nggak usah kelamitan lagi sama Bunda Maria, nggak usah minta-minta lagi, semua sudah diberikan. Maka di Mamat 15 10 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan ke teman-teman, sejak saya diminta Bapak Kardinal untuk mendampingi Legio Maria Senaput Jakarta, Sumatera dan Kalimantan, saya percaya bersama dengan para prajurit Maria, mari kita ikut, mari. Enggak usah harus khawatir. Maria berani ambil resiko dan semuanya akan berhasil. Melalui Maria kita bisa mengenal Yesus yang adalah Tuhan yang sungguh akan menjadi juru selamat kita kepada Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada sekarang, selalu dan